Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 13 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolda Jawa Barat bersama Pangdam 3 Siliwangi melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga korban ledakan dalam kegiatan disposal amunisi. Pembukaan Muktamar Persatuan Umat Islam ke-15 digelar pada Selasa 13 Mei 2025, bertepat di Smesco Conventional Hall, Jakarta Selatan. Kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada hari terakhir libur panjang Waisak. Pemirsa, Polres Ogan Komering Ilir atau OKI bergerak cepat dan berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan meninggalnya seorang korban yang berprofesi sebagai pedagang es. Pelaku diamankan petugas 30 menit setelah peristiwa terjadi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Letnan Sayuti pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berkat kesigapan aparat kepolisian, pelaku berhasil diamankan hanya dalam waktu sekitar 30 menit setelah kejadian, yakni pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan Polres Oki dalam waktu singkat menangkap pelaku penganiayaan berat ini menunjukkan respon cepat dan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas tindak kriminalitas serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Identitas pelaku dan motif dibalik tindakan kekerasan tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Polres Oki melalui Satreskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Oki pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 pukul 17.30 di Jalan Letnan Sayuti, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Korban nama K, umur 60 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Gunung Mani RT 002 Silebu, Pancalang, Kuningan, Jawa Barat. Pelaku inisial L, umur 34 tahun, wira swasta, alamat LK3 RT 007 Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Barang bukti berupa satu bilah senjata tajam bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 cm. Satu unit sepeda motor merek Honda Genio hitam abu-abu dengan nopol BG 6147 KAR. Untuk pelaku diduga melanggar pasal 351 ayat 2 ketiga KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Kronologis pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekitar pukul 17.30 di Jalan Letnan Sayuti telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat terhadap korban yang diduga oleh pelaku dengan cara saat korban hendak berjualan es di depan SMKN 1 Kayu Agung, tiba-tiba dari belakang datang pelaku langsung menusuk korban menggunakan satu bilah senjata tajam sebanyak 5 kali. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri, luka sayat di perut sebelah kanan, luka sayat di dada sebelah kanan, luka sayat di tangan sebelah kiri, luka sayat di tangan sebelah kanan. Dan pagi ini korban di Rumah Sakit Medika Palembang dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 18.00 di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Untuk motif belum diketahui dan kita akan dalami. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Polsek Panjang Polres Bandar Lampung mengamankan MM berusia 61 tahun seorang tukang las atas dugaan tindakan asusila terhadap 3 anak perempuan di bawah umur. Pelaku melakukan aksi becatnya di kediamannya sejak tahun 2024. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengungkapkan pelaku memanfaatkan kedekatan dengan anak-anak yang sering bermain di sekitar warung depan rumahnya untuk melakukan tindakan asusila. Memvideokan anak-anak ini disuruh telanjang, rekaman ini kemudian disimpan di handphone yang bersangkutan. Di teras rumah, nonton YouTube, sepanku, ya mau kepegang kemaluannya. Ungkap perkara percabulan terhadap anak, kejadian dari tahun 2024 sampai dengan Maret 2025. TKP-nya di dalam rumah tersangka di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang. Untuk korbannya saat ini 3 orang, usianya dari 7 tahun sampai 10 tahun. Modus pelaku melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak ini adalah dengan di rumah pelaku ini sering didatangi oleh anak-anak perempuan untuk bermain. Nah, di sela-sela bermain tersebut, pelaku ini sering memangku anak-anak tadi. Sambil mangku, yang bersangkutan memasukkan tangannya ke dalam baju, kemudian meraba-raba bagian-bagian vital dari anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku juga memvideokan anak-anak ini disuruh telanjang. Rekaman ini kemudian disimpan di handphone yang bersangkutan. Sudah dari tahun berapa lakukan ini? 2024. Karena kan posisi anak itu main HP, terus saya pangku gitu ramean. Tetangga. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Dadang Arif Abdurrahman melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga korban ledakan dalam kegiatan disposal amunisi yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Kunjungan ini merupakan bentuk empati dan perhatian dari institusi Polri terhadap para korban dan keluarganya yang terdampak musibah tragis tersebut. Dalam kunjungannya, Kapolda Jabar turut didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Jabar, serta Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang beserta jajaran. Beliau menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 personel TNI. Sebelumnya, Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang bergerak cepat melaksanakan langkah-langkah pengamanan dan penanganan pasca kejadian. Personil di lapangan langsung melakukan penyekatan akses menuju area terdampak guna mencegah warga mendekati ke zona berbahaya. Kapolda Jawa Barat berkomitmen dalam menjaga stabilitas situasi di lokasi pasca kejadian serta mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Seorang pria berinisial PC berusia 39 tahun warga Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah diamankan Satuan Reserse Narkoba karena diduga kuat mengedarkan narkotika jenis sabu. Laki-laki yang berprofesi sebagai sopir travel ini saat ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman menjelaskan dalam konferensi pers bahwa pelaku PJ yang sehari-hari bekerja sebagai sopir travel jurusan Kebumen Jakarta. Pelaku diamankan polisi pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Dari hasil penggeledahan, penyidik Satres Narkoba Polres Kebumen menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, 13 plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga kuat sebagai narkotika jenis sabu, pipet kaca, korek api, dan 1 unit telepon genggam. Kami dari Polres Kebumen akan melaksanakan press release kasus narkotika, di mana kejadian hari ini adalah kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025, yaitu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pinggir Jalan Raya Nasional di depan RSU PKU Muhammadiyah Seruweng, termasuk ke dalam Desa Seruweng. Untuk nama tersangka inisial PJ,
pekerjaan karyawan, swasta, supir travel, kemudian agama Islam, alamat di Dukuh Kerajaan, Karangsambung. Untuk yang bersangkutan melanggar pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk barang bukti yang diamankan ada 13 buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 buah pipet kaca warna bening, kemudian 1 buah tutup botol plastik warna biru muda, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit handphone merek Nokia, 1 buah dompet kecil berwarna abu-abu tua, 1 buah dompet warna kecil berwarna abu-abu muda. Untuk kronologi singkatnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Mei, sekitar pukul 11, tim dari Sat Narkoba Polres Kebumen melakukan penangkapan terhadap PJ di pinggir Jalan Raya Nasional, tepatnya depan RSU Muhammadiyah Sruweng. Selanjutnya kemudian petugas dari Sat Narkoba Polres Kebumen melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti seperti yang tadi saya sebutkan. Dari keterangan PJ, yang bersangkutan mengakui bahwa telah mengambil paket yang diduga narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Selatan yang sebelumnya telah dipesan oleh PJ dari seseorang yang mengaku bernama BL di wilayah Jakarta dengan harga 3 juta rupiah. Dengan rincian uang PJ sebesar 1 juta dan uang milik temannya yang bernama saudara AG sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dari harga 3 juta ini mendapatkan 4 paket narkotika yang diduga jenis sabu seberat 4,83 gram. Selanjutnya PJ memecah paket tersebut menjadi 13 paket narkotika untuk dibawa ke wilayah Kebumen. Penyidik Satres Narkoba Polres Kebumen mengungkap bahwa PJ telah menjadi pengguna aktif sabu sejak tahun 2020. Kecanduannya bermula dari ajakan seorang teman sesama sopir travel saat berada di Jakarta. PJ terkenal licin dan mampu melarikan diri dari kejaran petugas. Ia sempat kabur saat petugas akan melakukan penangkapan beberapa waktu lalu. Aksi PJ selama ini menimbulkan keresahan warga di sekitar tempat tinggalnya. Kepala Desa Plumbon, Sangidun, menyampaikan apresiasi atas pengamanan tersebut. Polres Kebumen terus berkomitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kebumen guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari pengaruh narkoba. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.